Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Oktober. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Oktober ini ya. Lagi banyak berpikir nih tentang, ini sebagian temanya tentang kesabaran atau tentang sebuah situasi di mana kamu udah berusaha ya. Mungkin ini hubungannya dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan hubungan tertentu. Completion. Ini tentang melepaskan sih atau melangkah sebuah zona yang baru buat kamu. Completion. Kayak ada sebuah siklus yang berakhir ya di bulan Oktober ini buat kamu. Kalau bicara tentang sebuah siklus tuh nggak selalu sebuah hal yang berat, sebuah hal yang menyedihkan. Sesimpel gini, sebuah siklus tuh kayak kita lulus sekolah, kan siklus kita sebagai anak sekolah udah selesai, kita masuk dunia kerja gitu ya, atau lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya. Atau bisa juga memang ada hal-hal yang berat dengan misalnya siklus dengan hubungan toksik gitu, kita udah selesai, kita udah belajar, kita masuk ke sebuah siklus hubungan yang sehat, hal-hal semacam itu gitu ya. Tapi di sini sebagian dari kamu memang ada sebuah ending, sebuah akhir tentang energi yang stagnan. Kayak mungkin selama ini kamu nggak bisa lihat ya, bahwa ada sebuah ilusi-ilusi tertentu, kayak ada hal yang antara kamu nggak lihat atau kamu nggak mau lihat gitu. Jadi pandangan kamu ketutup, kamu nggak bisa melihat situasi itu dengan jernih. Mungkin kayak semesta memberi kamu inspirasi, memberi kamu kayak pencerahan, atau membawa kamu ke sebuah situasi untuk melihat itu dari perspektif yang lain. Jadi kamu bisa melihat nih keseluruhan dari situasi ini atau dari hubungan ini, sehingga kamu kayak tahu gitu angle yang berbeda, perspektif yang berbeda. Atau gini, contoh gini aja, ketika kita berada dalam sebuah hubungan gitu, misalnya teman-teman kita memberikan nasihat atau mengatakan sesuatu. Pernah kan kalian berada di sebuah hubungan, tapi misalnya hubungan itu udah berakhir. Ketika kalian berada dalam hubungan itu, kalian nggak bisa lihat gitu. Nggak bisa lihat bahwa ada sesuatu yang toksik, ada sesuatu yang nggak sehat. Tapi ketika hubungan itu udah berakhir, terus kayak waktu udah berlalu, kalian nengok lagi ke belakang, kalian bisa lihat, oh iya ya, pada waktu itu kayak orang-orang di sekitar gue berusaha ngasih tahu lo, cuman gue nggak bisa lihat aja gitu. Atau memang nggak mau lihat. Itu ya, kayak ada suatu tema tentang pandangan kamu tertutup, kamu nggak bisa melihat sebuah situasi dengan jernih, tapi kayak semesta mungkin lewat orang-orang tertentu atau memberi perspektif yang berbeda buat kamu, sehingga kamu bisa melihat keseluruhan dari situasi ini ya. Karena kamu nggak puas dengan apa yang kamu punya sekarang, terus kamu lagi menatap ke depan, oke, gue mau ngapain lagi nih sama hidup gue mau melakukan apa lagi, gue mau bikin bisnis apa lagi, gue mau melakukan hobi baru apa lagi, hal-hal semacam itu. Kayak kamu ada satu part di hidup kamu yang bikin kamu gak happy, sementara kamu kayak hidup kamu tuh ingin berekspansi terus, kayak kamu ingin melakukan hal yang berbeda ya. Makanya Seven of Pentacles itu kartu yang berbicara tentang sabar sih. Sabar, proses, tabur tuai, ada karma juga di sini. Dan dengan Hermit sebagai kombinasinya, kayak ada suatu hal yang kamu pikirkan di mana gini, kamu tuh udah banyak berproses, kamu udah banyak berusaha, cuman antara sabar, cuman gini, yang kamu perlu lihat adalah udah berapa lama kamu berproses, udah berapa lama kamu berusaha memberi kesempatan pada situasi ini atau pada orang-orang ini. Itu ya, sebuah pertanyaan ketika ada Hermit dan Seven of Pentacles. Apakah worth it gitu ya? Apa yang kamu beri, apa yang kamu usahakan sepadan dengan apa yang kamu dapat? Ini sebuah pertanyaan buat kamu. Dan juga tadi ada tema karma ya. Karena what goes around always comes back around, apapun konteksnya. Dan kalau berbicara tentang menabur, tanaman apapun yang kamu tanam hari ini, setidaknya butuh berapa hari untuk kamu petik ya. Dan itu dia, sebuah kontradiksi tentang tema-tema Pentacles gitu ya. Kamu tak perlu tahu berapa lama atau berapa banyak kamu udah berusaha, dan di satu sisi ada hal-hal yang butuh proses ya. Kayak manusia aja gitu ya, kan ada prosesnya ya, dari merangkak, terus bisa berjalan, bisa berlari, seperti itu. Tapi ada juga hal-hal dimana kamu contohnya berusaha untuk sebuah hubungan, tapi hubungannya gak kemana-mana. Dan di situ momen kamu perlu berpikir, apakah ini hubungan yang bisa diperjuangkan untuk jangka panjang. Karena di sini ada, tapi ntar, nih, kamu tuh lagi excited. Ada sesuatu hal yang bikin kamu semangat gitu ya, walaupun ada satu aspek di hidup kamu yang bikin kamu bertanya, tapi di sisi lain ada hal-hal yang bikin kamu excited, bikin kamu mau ngapain lagi nih, terutama dengan hal-hal yang berhubungan dengan kreativitas atau pekerjaan gitu. Karena King of Wands ini adalah energi orang yang kayak kalau lagi kerja atau lagi punya hobi atau lagi excited sama hal-hal tertentu, oh yuk kita kayak gini, ayo kita kayak gitu, ayo
gue mau ngapain lagi nih sama hidup gue, kayak gue mau punya hobi apa lagi gitu, atau ide-ide kreatif apa lagi yang bisa gue lakukan dengan pekerjaan gue. Karena dia ini posisinya siaga gitu ya, menatap ke depannya itu dia lihat ada peluang apa lagi, dia mau ngapain lagi. Ya itu energi King of Wands dan posisinya di blessing kamu. Jadi yang terlihat di posisi blessing adalah sisi positifnya dari si King of Wands gitu. Dan jika ada progres yang kamu mau lihat, manifestasi yang mau kamu lihat, goals kamu yang mau terwujud dengan Three of Wands gini ya, kayak itu sedang dalam perjalanan menuju kamu. Sebuah pesan juga, kadang ada hal-hal yang kamu nggak perlu tunggu gitu, justru momentumnya ada di kamu yang perlu membuat pergerakan ya. Lalu juga ada sebuah pesan tentang perjalanan dan perpindahan. Di sini aku mendapatkan tema kayak perpindahan tuh, pindah chapter kehidupan. Yang tadi aku bicara tentang siklus, bisa juga pindah tempat, pindah lokasi, pindah negara. Tadi aku bilang ini sangat mungkin ya, kayak 90% dari kamu nih temanya tentang hubungan sih. Ya, karena gini, di sini tuh Two of Cups, tapi pasangannya sama Seven of Wands. Di sini Ten of Cups, lalu di sini ada Judgment. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Ya, karena Two of Cups ini posisinya ada di tantangan kamu, ya. Seven of Wands itu adalah energi orang yang fight, berusaha, berjuang untuk sesuatu yang penting berharga buat dia, tapi sekarang posisinya ada di tantangan kamu. Ini adalah posisi di mana orang bertanya, ini sesuatu yang akan gue perjuangkan untuk jangka panjang atau enggak? Ya, hubungan ini, terutama hubungan romantis, atau bisa juga kayak karena di sini ada Pentacles, bisa juga gue mau terus ya sama bisnis ini, atau gue mau terus nggak ya sama kantor ini, sama pekerjaan ini, sama pertemanan ini, ya. Apakah ini misalnya pertemanan yang akan gue pertahankan? Apakah ini pertemanan yang sehat untuk kondisi mental gue, hati gue untuk kedepannya gitu. Kamu mulai bertanya nih, apakah yang kamu perjuangkan selama ini sepadan dengan apa yang kamu dapat? Dan di sini ada sebuah pertanyaan tentang keluarga. Ada sesuatu yang kamu perlu lihat tentang keluarga atau tentang hubungan romantis kamu, ya, atau definisi bahagia kamu. Itu mungkin kamu menempatkan definisi bahagia kamu pada sesuatu yang ada di luar diri kamu, ya. Karena Ten of Cups itu harusnya jadi kartu happy ya, menemukan kebahagiaan pada hal-hal simple yang kita temuin sehari-hari. Tapi ketika ada Judgment di situ, kamu mulai bertanya nih, hal-hal yang tadinya bikin kamu bahagia sekarang masih bisa bikin kamu bahagia atau enggak? Hal-hal di luar diri kamu gitu. Apakah itu definisi bahagia kamu? Oke, dan ini adalah proses transformasi kamu. Transformasi kamu yang tadi mungkin sebagian dari kamu kayak merasa oke, cukup gitu. Kamu udah melihat dari perspektif berbeda, atau tadi aku bilang di awal, semesta kayak nunjukin kamu sesuatu, dan itu membantu kamu melihat hal-hal yang tadinya kamu nggak lihat tentang situasi tertentu, orang-orang tertentu, hubungan-hubungan tertentu, dan ini membawa akhir ini bisa gini, akhir dari cara kamu bersikap dalam hubungan ini, atau hubungan ini berakhir ya. Karena di sini ada Three of Swords dan ada completion. Memang akhir, kalau misalnya hubungan ini berakhir ya, mungkin itu rasanya nggak nyaman, tapi percayalah, itu sebuah pintu ya, sebuah awal untuk kamu masuk ke chapter baru kamu yang berikutnya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Kontrak kan, kayak ada suatu tema tentang karma di sini. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang-orang ini yang terhubung sama kamu ya. Cakra kedua, rasa nyaman, keberhargaan diri, energi kreativitas, bisa jadi ya, karena King of Wands ini, yang tadi aku bilang dia tuh selalu melihat ke depan gitu, energinya banyak, dan dan cakra kedua ini adalah energi kreativitas gitu, jadi kayak punya banyak ide dan kamu berusaha channeling semua energi kreatif itu, atau energi kamu yang lagi on fire ya. Ada sesuatu tentang intuisi kamu, siklus bulan ya, dengan mungkin intuisi kamu tuh kayak berusaha bilang sesuatu gitu sama kamu selama ini, tapi mungkin itu aja nggak cukup, makanya semesta butuh ngasih kamu perspektif yang lain ya. Dan yang ini tadi aku udah bilang, what goes around always come back around. Jadi siapapun atau apapun konteksnya, semoga bukan kamu ya. Satu lagi, untuk melepaskan negativitas, sesuatu yang negatif, sesuatu yang toksik. Mungkin ya sebagian dari kamu yang gini, karena udah melihat dari perspektif yang lain, kamu yang memutuskan untuk nge-cut situasi ini, atau kamu yang tadi, ini kayaknya udah gak sehat, ini udah gak baik, aku harus melakukan sesuatu dengan hal ini ya, terutama dengan sesuatu yang berada di luar diri kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.